Hati-hati. Allah bisa tarik fasilitas yang Allah berikan kepada kita justru karena kita melanggar hukum dengannya. Jadi jangan main-main soal ini. Harus di sini adil. Karena poin keempat bicara masalah itu ya. Dalam masalah giliran adalah mabit, hak mabit, dan ini tergantung bagaimana seseorang itu bernegosiasi kalau mabit. Nah, mabit masih bisa negosiasi. Misal saya datang 3 hari sekali atau saya bagi setiap hari satu. Normalnya sehari masing-masing. Kalau tidak, misalnya karena kesibukan atau beda kota, maka bisa negosiasi. Saya bisa datang waktunya sekian kali. Kalau dia mengatakan baiklah nggak masalah, si istri bertanazul namanya ya, memberikan haknya, tidak apa-apa datang misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau 3, itu nggak ada masalah. Tergantung kesepakatan. Kalau itu disepakati khusus untuk masalah mabit. Tapi kalau nafkah nggak boleh sama sekali. Dari sisi harta tadi harus sama. Dikatakan tidak berat sebelah dalam hal-hal tersebut atau curang ataupun aniaya. Karena Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi telah mengharamkannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kemudian jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki. Maksudnya harta rampasan perang, kalau ada, kalau kita tidak bisa nikahi orang-orang yang bebas, maka nikahilah tawanan-tawanan perang itu dan diajak masuk Islam. Ya, seperti itulah yang dimaksud, supaya biasanya sisi maharnya lebih murah, pola hidup lebih sederhana karena dia ingin diselamatkan dari keterbudakan itu. Rasulullah SAW telah berwasiat untuk berbuat baik terhadap istri sebagaimana sabda beliau di dalam hadis At-Tabarani dengan isnad hasan riwayat Tirmidzi 3895, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Ini tolok ukur suksesnya seorang laki-laki. Setinggi apapun jabatan dia, ya, sebanyak apapun titelnya, setampan apapun dia, lihat hubungannya sama istrinya. Baik sama istrinya, tanya istrinya baik gak suami? Kalau baik dia bilang ya sudah, gitu kan. Dan kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istrinya. Artinya contohi aku dalam bermuamalah, maka kalian akan dapat yang terbaik. Karena kita kalau contohi orang yang baik, kita akan, apa akibat buat dia akan kena akibat buat kita. Kita kalau contohi orang buruk, apa akibat buat dia, akibat buat kita juga. Ya, orang kalau rajin ke masjid, sholat, orang baik, jujur, akibatnya apa dia? Namanya harum. Kita kalau ikuti sama kan akibatnya. Pencuri teman kita, pembohong kita ikutin, akibatnya dia apa? Dibenci orang, kita juga akan dapat akibat yang sama. Yang kelima, tidak menyebar rahasianya. Ini penting sekali. Nggak boleh kita sebar rahasia teman-teman sekalian. Dan tidak menyebut-nyebut aib yang ada padanya. Ini yang luput banyak orang-orang kita di Indonesia ini. Luar biasa gitu. Sampai suaminya atau istrinya itu semua orang tahu siapa dia. Diceritakan segala satu keburukannya. Jangan. Walaupun sudah cerai, teman-teman sekalian nggak boleh ceritain aib orang. Nggak boleh. Orang umum saja nggak boleh kita ceritain aibnya, apalagi pasangan kita. Jangan. Ada orang dia jengkel karena salah satu perilaku atau dia tidak cocok, kemudian dia sebarkan sana sini, itu tidak boleh. Tidak menyebarkan rahasia dan tidak menyebut-nyebut aib yang ada padanya. Karena suami adalah kepercayaannya dan yang dituntut untuk menjaga dan melindunginya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim 1437. Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya pun yang menggauli suaminya, lalu suaminya menyebarkan rahasianya. Riwayat lain, lalu keduanya menyebarkan rahasia pasangannya. Terutama dalam masalah biologis, nggak boleh cerita. Udah selesai. Allah kasih kelebihan pasangan kita, udah selesai. Jangan cerita. Bapak-bapak sini jangan, Allah kasih istri yang Masya Allah memenuhi semua kebutuhan biologis. Apa yang dia harapkan semua terpenuhi, dia puas. Jangan cerita sama teman, sama sekali. Walaupun itu kita menganggap nikmat. Tuh istri saya Allah karunia begini, saya dikasih begini, saya... Kalau di antara 3 orang teman kita laki-laki istrinya tidak begitu, apa yang muncul di benaknya? Mengganggu istri kita nanti. Bahkan itu banyak terbuka pintu-pintu perselingkuhan karena dia telepon istri kita atau dia WA dan dia menggunakan bahasa-bahasa yang diajarkan oleh syaitan untuk menunggangi kelebihan itu yang kita sudah ceritakan.
Istri kita kan heran kok bisa dia tahu ya. Tapi dia bukan mengatakan dari suami, dia punya retorika syaitan yang membuat seakan-akan itu kelebihan yang dia harapkan dari wanita lain atau apalah. Terbuka masalah-masalah baru, nggak boleh. Ibu-ibu juga begitu. Allah kasih suami yang masya Allah puasin secara biologis, ibu merasa cukup segala macam, maka jangan ceritain ke perempuan lain. Kalau ibu ceritain ke teman-temannya, suami saya itu begini, suami saya begini. Kalau suami mereka tidak begitu, akan terjadi hal yang sama. Dia akan ganggu suaminya ibu. Dan dia akan menggunakan tadi sama kalimat-kalimat syaitaniyah, seakan-akan dia berharap laki-laki seperti ini, seperti itu. Padahal itu ada pada diri kita. Akhirnya nanti kita terpengaruh, kan itu. Jadi masalah. Makanya kata Nabi SAW di sini, sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah, Allah benci sekali adalah pada hari kiamat nanti. Laki-laki yang sudah menggauli istrinya dan istrinya pun menggaulinya, juga sama saling memuaskan, lalu suaminya menyebar rahasia itu atau dalam riwayat lain keduanya menyebarkan rahasia itu. Kita sekarang masuk ke hak suami.